Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah menjalani kegiatan ibadah puasa Ramadan dengan penuh khidmat. Kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan ini. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal bahwa alhamdulillah sekalipun dengan kondisi yang sulit ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kegiatan Ramadan, kegiatan puasa Ramadan, kegiatan Qiyamul Lail dan sebagainya dengan penuh hikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan banyaknya hiruk pikuk yang ada di luar terkait dengan bagaimana pelaksanaan ibadah di dalam bulan Ramadan tahun 1441 ini, saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah Allah menghendaki kita untuk melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan ini berpindah dari jumlah yang besar menjadi jumlah lebih kecil. Artinya kita telah dituntun oleh para ahli agama bahwa kita seharusnya melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dari skala yang besar menjadi skala yang lebih kecil. Di luar sana banyak sekali pendapat, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang sering mempengaruhi kita. Tapi alhamdulillah kita di Muhammadiyah telah diberikan tuntunan, telah diberikan panduan bagaimana kita melaksanakan kegiatan bulan Ramadan ini selama masa pandemik COVID-19 ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan tuntunan bagaimana kita melaksanakan kegiatan Ramadan di akhir bulan Ramadan ini. Tentu beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa untuk menutup kegiatan Ramadan ini ada hal yang penting untuk saya sampaikan, bahwa marilah kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan ibadah ini. Saya kira insya Allah tidak akan ada pengurangan dari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi kita yang belum menunaikan zakat fitrah. Semestinya kita tunaikan, karena zakat fitrah itu sangat penting untuk bagi kita yang melaksanakan puasa Ramadan. Dan tentu hal yang penting lagi, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memberikan tuntunan bagaimana kita melaksanakan salat Id, yang tentu juga menjadi pembicaraan banyak orang. Di dalam tuntunan itu kita diberikan petunjuk bahwa dengan kondisi yang saat ini, sebenarnya pimpinan Pusat Muhammadiyah tetap pada prinsip yang pertama, bahwa tidak akan dilaksanakan salat Id di lapangan maupun di tempat-tempat lain. Akan tetapi karena salat Id atau salat Hari Raya Idul Fitri merupakan sunnah muakkadah, maka diberikan kesempatan kepada seluruh jamaah untuk bagaimana melaksanakan, kalau memang mau dilaksanakan bisa dilaksanakan di tempat masing-masing atau di rumah masing-masing dengan jumlah jemaah yang lebih kecil. Itu tentu juga tidak merupakan satu keharusan bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan secara mandiri. Tapi yang bisa atau yang mampu melaksanakan secara mandiri, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan salat Idul Fitri di rumah masing-masing. Yaitu pertama, tentu jumlah jamaahnya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yaitu apabila kita ingin melaksanakannya
Maka yang pertama kita laksanakan salat Idul Fitri itu pada waktu duha, yaitu pada waktu pagi. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa jumlahnya kita tidak batasi berapapun jumlahnya. Kalau sendirian dan mau melaksanakannya maka silahkan dilaksanakan. Namun apabila dilaksanakan sendirian, apakah dia pakai khutbah atau tidak pakai khutbah, maka silahkan saja apakah mau dilaksanakan, tapi saya kira kalau sendirian tidak perlu dilakukan khutbah. Bagaimana pelaksanaan salat Idul Fitri itu? Yaitu salat Idul Fitri dilaksanakan seperti panduan yang ada, yaitu 2 rakaat. Di rakaat pertama ada 7 takbir dan di rakaat kedua ada 5 takbir. Yang sebenarnya secara tuntunan bahwa surah yang dibaca pada rakaat pertama adalah surat A'la dan surah yang dibaca pada rakaat kedua adalah Suratul Ghasyiyah. Namun apabila kesulitan untuk melaksanakan itu, maka bisa dibacakan surah-surah yang lebih mudah, karena prinsipnya bahwa melaksanakan ibadah itu sesuai dengan firman Allah maupun sabda Rasulullah adalah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itu saya kira panduannya. Adapun apabila bisa melaksanakan dengan khutbah, maka yang terpenting adalah rangkaian khutbah itu, yang terpenting adalah ada tahmid, Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ada selawat, ya, dan ada pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isinya kalau kita melaksanakan di dalam rumah tangga tentunya disesuaikan dengan kondisi rumah tangga itu. Bisa dipilih karena ini merupakan ibadah dilaksanakan di rumah, maka diberikanlah, ini saya kira banyak hikmahnya. Kita alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah puasa ini di rumah. Itu menjadi pendidikan buat kita, buat anak-anak kita, buat istri kita, dan tentu buat keluarga secara keseluruhan. Bisa diisi dengan pesan-pesan yang baik untuk keluarga. Dan kemudian pelaksanaan selanjutnya yaitu bagaimana khutbah Idul Fitri ini ditutup dengan doa. Silahkan dibaca doa-doa yang kira-kira mudah untuk dibaca, mungkin mendoakan kedua orang tua agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan sesama umat Islam atau mendapat ampunan, dan juga kepada keluarga seperti Rabbana hablana min azwajina wa suryatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, dan kemudian ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan saya kira itu sudah selesai rangkaian daripada khutbah Idul Fitri. Itulah yang bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena ini masa darurat, masa yang tidak normal, sehingga pelaksanaan ibadah termasuk ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan dan ibadah Idul Fitri ini juga dilaksanakan dengan tidak normal tentunya. Saya berharap bahwa apapun yang kita laksanakan pada penghujung bulan Ramadan ini, insya Allah kalau kita dasarkan dengan niat yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang kita melaksanakan puasa Ramadan dan segala rangkaian ibadah dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan kita dapat menutup kegiatan bulan Ramadan ini dengan penuh kehidmatan, keikhlasan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.